بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita betul-betul banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kemudahan, taufik untuk bertemu dalam tempat yang semoga kita mendapatkan rahmat, sakinah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah tentang majelis ilmu, majelis yang dipaparkan, disebutkan di situ ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang dicari oleh para malaikat, dan salah satu tempat yang kata Ibnu Mas'ud, carilah hatimu di 3 tempat. Salah satunya adalah di majelis zikir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, kita hidup di dunia, negeri ini, alam ini, dunia bukan tempat untuk kita menetap dan abadi di dalamnya. Bahkan penghuninya pun juga tidak punya kekekalan, tidak berada pada satu tempat selama hidupnya, selain sekedar untuk menyempurnakan rezeki dan ajal mereka, lalu mereka akan pindah. Ima pindah ke tempat yang lain dalam kehidupan dunia itu juga, atau mereka pindah ke alam yang lain, alam akhirat. Sehingga disebutkan bahwa kita penghuni dunia ini punya 2 safar. Kita penghuni dunia ini punya 2 safar. Safar yang pertama ke seluruh penjuru dunia, entah itu mencari rezeki, mencari ilmu, atau menjalankan ketaatan kepada Allah yang lainnya, atau untuk menikmati pemandangan yang ada di sekitar kita. Safar yang kedua jelas itu adalah safar kita dari alam dunia ini menuju akhirat. Dan itulah sesungguhnya perjalanan kita yang terhitung, perjalanan kita yang butuh bekal, perjalanan yang sulit,
perjalanan yang panjang yang berujung pada tempat kehidupan kita yang sesungguhnya, tempat menetap kita yang sesungguhnya. Imma fil jannah, itu yang kita harap, apakah di dalam surga, itu yang kita minta kepada Allah, atau neraka, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bepergian safar ke seluruh penjuru dunia, ke sudut-sudutnya, kemana saja di alam ini, itu memang sebagian dari kebutuhan kita. Dan akan kita bahas pada kesempatan ini perjalanan kita dalam urusan itu. Adapun perjalanan kita dari alam dunia ke akhirat, itu pembahasannya lain. Terkait nanti dengan hati dan hal-hal terkait dengan itu. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, safar seorang muslim dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ada yang membaginya menjadi 3 bagian terkait dengan hukum-hukum syar'i. Ada safar ta'ah, ada safar maksiyah, dan ada safar yang mubah. Ada safar taat, safar maksiyah, dan safar mubah. Yang lain dengan 3 hal ini membaginya secara rinci juga terkait dengan hukum syariat yang 5: wajib, sunnah, kemudian haram, makruh, dan mubah. Ala kulli hal 3 itu juga tidak masalah, karena diantara safar-safar yang ta'ah itu bisa termasuk dalamnya yang wajib, taatan-taatan yang wajib, haji, umrah yang pertama kali dia lakukan, jihad fisabilillah kalau memang sudah ditetapkan oleh amir, pemimpin, kepala negara atau penguasa. Dan kemudian bisa juga taatan itu dalam bentuk perkara-perkara yang sunnah, jadi mungkin haji yang kedua atau umrah yang kedua, tatawwu atau yang lainnya. Kemudian safar yang maksiyah itu jelas safar untuk yang punya niat melakukan perkara yang keji, ataupun walaupun itu dalam bentuk jual beli, menjual beli yang haram, dan ke tempat-tempat yang maksiat, atau dia ingin melakukan kemaksiatan di tempat yang lain. Nah, termasuk juga di sini yang maksiat itu sebagian ulama menyebutkannya perkara yang makruh. Safar yang makruh ini asalnya safar itu mubah, seperti tanazzuh, piknik, dia ingin menikmati pemandangan ataupun melepaskan beban tugas kerja sekian lama, ingin jalan-jalan bawa keluarganya atau mungkin menghibur dirinya. Tapi dikatakan dia makruh kalau sampai dia melalaikan hal yang wajib, sholatnya ketinggalan, ya, dan hal-hal yang penting lainnya dia tidak pantas untuk dilakukan, dia lakukan. Nah, ini dihukumi oleh mereka termasuk perkara yang makruh. Nah, kemudian yang mubah, yang murni, memang lepas dari itu semua. Safar misalnya, yakni tanazzuh, memang at-nuzhah, safar tijarah, dan siyahah, piknik, mungkin masih terjaga di situ, mungkin dia bisa terjaga sholatnya dan halnya terjaga dia dari maksiat, ya, ini perkara yang mubah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, safar itu sendiri mempunyai beberapa faedah sebetulnya. Walaupun sebagian ulama menyebutkan
Ada yang mengatakan bahwa di antara tanda kebahagiaan itu adalah ma'isyahnya, penghidupannya itu berada di negerinya sendiri, di kampung halamannya. Tidak perlu dia sampai safar, pergi meninggalkan kampung halamannya, dan itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kita berani bekerja, berusaha di tempat yang dekat dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Tapi karena memang ketika terpaksa, itu mendorong kita untuk pergi meninggalkan kampung halaman. Disebutkan oleh Imam Syafi'i ada 5 faedah safar. Ada 5 faedah dalam diwannya, disebutkan, beliau mengatakan tagharrab anil awtani fi talabil amlan wasafir fa fil asfari 5 fawaidi tafarruju hammin wa iktisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidin. Pergilah meninggalkan kampung halamanmu untuk cari sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang mulia. Safarlah, berkelanalah, karena di dalam safar itu ada 5 faedah, kata beliau. Tafarruju hammin, menghilangkan galau, gelisah atau kesumpekan, kita menghibur diri maksudnya. Waqtisabu ma'isyatin, cari ma'isyah, penghidupan, cari usaha. Wa ilmun, cari ilmu, belajar, merantau, bertemu dengan para ulama. Wa adab, belajar adab, dan ini memang jangan dianjurkan juga, apalagi agama kita ini juga memang isinya semuanya adalah adab. Tapi kadang ada mereka, para ulama dahulu, kecilnya itu dilatih mereka, dihasung mereka untuk merantau, bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk belajar adab, etika. Sampai disebutkan salah satu, apa namanya, disuruh belajar ke Imam Ahmad bukan untuk belajar hadis, kamu lihat saja, tiru akhlaknya, adabnya. Nah, dalam safar itu, selama dalam perjalanan ini, dalam perantauan, nah, di situ nanti akan kita lihat, ketahuan jati diri seseorang, sebagaimana diantara makna safar itu nanti juga disebutkan. Wasuhbatu majidin, nah, dengan safar itu kita bisa berteman dengan orang-orang yang mulia, orang yang baik. Ayyuhal ahibbah al-fudala, ketika safar itu merupakan salah satu dari amalan yang penting, maka agama kita yang mulia ini menjadikan untuk safar itu beberapa etika adab yang penting untuk kita perhatikan, yang membantu kita untuk berjalan di atasnya, meraih pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang disebutkan di dalam hadis, Rasulullah SAW mengingatkan sebagian sahabatnya untuk memiliki akhlak yang mulia ini. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak atau perilaku yang baik. Adab-adab tersebut yang perlu untuk kita perhatikan, minha ma yakunu qabla insya'is safar. Ada adab-adab yang harus kita perhatikan sebelum kita berangkat safar. Sebelum kita berangkat safar. Kemudian ada adab-adab yang ma yakunu asna'as safar, yang perlu kita perhatikan di tengah perjalanan.
apakah dalam perjalanannya atau ketika kita sampai di sebuah tempat singgah. Wa minha ma yakunu ma'al audah minas safar. Yang ketiga yaitu yang ketika kita kembali dari safar. Apa yang harus kita perhatikan? Fa minal adabi 'inda niyatis safar qabla insya'is safar, ketika kita belum memulai safar, penting itu juga untuk diperhatikan, ayyastakhiral musafir rabbahu ta'ala, salat istikharah. Dalam hal ini tentu yang dia istikharah ini perkara yang bukan sesuatu yang jelas wajibnya atau sesuatu yang jelas haramnya. Karena kalau yang wajib gak perlu dia salat istikharah, dia laksanakan tawakal kepada Allah. Tapi kalau itu perkara yang mungkin jelas ini haramnya, jelas dia harus tinggalkan. Cuma dalam hal ini dia pilih, mungkin walaupun itu kelihatannya sepertinya bernilai, dia perlu minta bimbingan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipilihkan yang terbaiknya, dibantunya ini dipilihkan yang terbaiknya. Kemudian juga di samping itu tentunya tidak juga salah untuk dia minta pertimbangan musyawarah dengan orang-orang yang dia pandang cerdik pandai, ya, orang-orang tuanya, entah itu mungkin gurunya ataupun mungkin sahabatnya atau orang yang punya pengalaman tentang masalah yang sedang dia hadapi, tentang safar yang dia hadapi. Itu penting. Ini menyelisihi perbuatan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Kalau orang-orang zaman dahulu mereka datangnya ke dukun atau tatayur, mengagetkan burung atau melakukan sesuatu lah untuk dia berangkat atau tidak. Islam mengajarkan kita untuk ketika ingin safar melakukan hal yang demikian, istikharah, mohon bimbingan kepada Allah untuk dipilihkan yang terbaik dan bermusyawarah. Kemudian termasuk yang juga merupakan adab yang juga penting untuk dilakukan oleh mereka yang ingin safar, selalu disebutkan oleh sebagian ulama, diantaranya adalah ayyatuba min dzanbi, taubat dari dosa-dosanya yang dia ingat ataupun yang tidak dia ingat. Yang penting dia bertaubat dengan taubatan nasuha, menyesali apa yang pernah dia lakukan, mohon ampun kepada Allah, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Kemudian kalau terkait dengan mungkin dia pernah bersinggungan dengan orang-orang yang di sekitarnya, perlu dia untuk mengembalikan hak-hak mereka. Sehingga dalam perjalanan itu dia sudah tidak mikir dia punya beban. Dan apalagi misal terkait dengan utang piutang, ini yang paling berat juga. Sehingga sampai di dalam riwayat disebutkan seorang mujahid dengan pahala jihad yang demikian besarnya ternyata terhalang untuk dia masuk ke dalam jannah karena utang yang belum dia lunasi. Safar, apalagi misalnya safar yang wajib, safar taat, umrah dan haji yang pertama kali untuk kita yang lemah, kemudian juga untuk para wanita, itu kan jihad mereka, jihad kita. Nah, dalam kondisi seperti itu, subhanallah, berniat mendapatkan haji mabrur, bertekad untuk mendapatkan umrah yang makbulah, masih punya tanggungan. Kaifa fiddin, hadirin rahimani wa rahimakumullah, penting untuk kita
betul-betul mempersiapkan diri sebelum safar, mohon petunjuk kepada Allah, minta pendapat orang-orang yang kita pandang cerdik pandai, kemudian kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua dosa-dosa kita. Apalagi kalau kita sering mendengar kejadian ketika di dalam haji atau umrah itu banyak kejadian orang-orang yang tidak tahu, walaupun mungkin sebagiannya direkayasa, tapi terjadi juga memang ada orang-orang yang memang punya niat ataupun punya kesalahan di sebelum dia berangkat, entah itu umrah atau haji, ternyata ketika dia melaksanakan ibadah yang mulia ini terjadi hal-hal yang mengerikan dan dia dipermalukan. Ini kita berlindung kepada Allah, membawa niat yang tidak baik, kemudian membawa sisa-sisa dosa dalam perjalanan yang mulia. Kita kan tidak ingin juga mendapatkan hal-hal yang sulit dalam perjalanan. Padahal kalau kita ingat, ayat menyebutkan juga musibah-musibah yang kita rasakan itu adalah karena dosa yang kita perbuat. Kita tentu tidak ingin itu terjadi dalam perjalanan panjang kita dalam menjalankan ibadah, entah haji atau umrah yang wajib ataupun yang sunnah, ataupun dia rehla untuk talabul ilmi. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, adab yang berikut yang perlu untuk kita perhatikan sebelum berangkat, ayyusiyal musafir wasiyatan maktubatan fil huquqil lati lahu 'alan nas. Berwasiat, menuliskan wasiatnya, pesan-pesan untuk orang-orang yang dia tinggalkan, atau mungkin untuk orang-orang mungkin yang bersama dia, terkait dengan hak mereka yang wajib untuk dia penuhi. Mungkin belum sempat. Kalau kita lihat Rasulullah SAW walaupun diberi amanah, orang menitipkan sesuatu kepada beliau, orang-orang kafir ketika beliau hendak berangkat safar juga demikian. Berpesan, pesan ini punya ini, dia minta Ali bin Abi Thalib untuk melaksanakan. Nah, ini perlu untuk kita, dan ini kita teladani. Maka kita boleh sebelum berangkat safar hendaknya memperhatikan masalah ini dan mengingat atau memberikan catatan. Kalau nanti ada yang datang mengambil ini atau minta ini, supaya tidak jadi tanggungan kita di akhirat. Baik. Kemudian adab yang berikutnya, an yu'lima ahbabahu bisafarihi. An yu'lima ahbabahu bisafarihi. Liyaghfara bidu'aihim fa innahum minal khair lil musafir wa yuwaddi'uhum wa yusafihuhum. Dia memberitahukan rencana perjalanannya itu kepada orang-orang yang dia cintai, supaya dia dapatkan doa mereka dan dia juga bisa mendoakan mereka. Penting, dan itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Ketika seorang di antara murid dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan namanya Musa bin Wardan, itu ingin bepergian, ingin safar dari Madinah pergi. Dia datang kepada Abu Hurairah memberi pesan, artinya saya mau berangkat nih. Oleh Abu Hurairah, beliau berkata kepada Musa bin Wardan, ala u'allimuka ya ibna akhi syai'an 'allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aquluhu 'indal wada'. Wahai anak saudaraku, maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku ketika akan berpisah? Qultu, kata Musa bin Wardan, bala, tentu. Qal, kata Abu Hurairah, qul,
katakan, kamu baca ini, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Itu doa kita untuk orang yang safar. Aku titipkan engkau kepada Allah Azza wa Jal yang tidak ada satupun titipan yang tercecer darinya. Nah, kalau Allah sudah menjaga, kalau Allah sudah menerimanya, tidak akan mungkin hilang. Kita yang mungkin mengantarkan saudara kita, anak-anak kita ke pondok, antar sampai di tempat, bukan cuma sekedar pesan biasa, perlu untuk kita bacakan ini, astaudi'ukumullah, aku titipkan, dan minta kepada Allah supaya betul-betul menjaga dia. Pasrahkan, jadikan di Allah sebagai wakil. Sampai kemarin Anda diberi faedah, seorang teman lama, sama-sama ketika di Yaman, beliau mengirimkan sebuah cerita tentang doa ini pentingnya. Beliau Imam Ibnu As-Sakir, pengarang tarikh, menurut pengarang sejarah tarikh Dimashq, tarikh negeri Damaskus, Suria. Dia berkata, asabal um'ana As-Silt bin Bustam. Namanya As-Silt bin Bustam itu buta, terkena penyakit buta. Ya, mungkin karena sedang mengalami sebelumnya, kemudian akhirnya sampai pada puncaknya As-Silt bin Bustam buta. Fajalasa ikhwanuh, lalu teman-temannya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya duduk, yad'una lahu asral jum'ah, duduk mendoakan dia di waktu asar hari Jumat setelah asar. Wa qabla al-ghurub, sebelum terbenam matahari, atisa atsyatan faraja'a basaruhu, si Syekh bin Bustam ini bersin, baru bangkis, betul-betul keras, tapi matanya kembali, sembuh dari kebutaannya. Beliau berikan pesan di bawah, tamassak bid-du'a ka'annaka la ta'rifu ilajan khairah. Tamassak bid-du'a ka'annaka la ta'rifu ilajan ghairah. Berpegang teguhlah kamu dengan doa, seolah-olah kamu nggak tahu obat lain selain doa. Betul-betul kita meminta kepada Allah, kita titipkan dia di ma'had, di tempat yang kita ingin dia berada di sana. Atau ketika kita pun pergi safar, kita titipkan mereka yang kita tinggalkan kepada Zat yang Maha Melindungi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaudi'ukumullah, tidak begitu saja pergi, aku titipkan kamu kepada Allah, yang tidak ada satupun barang yang dititipkan tercecer darinya, yang hilang dari Allah, maka tidak akan ada yang mengganggunya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Adab yang berikut yang penting juga, ini terkait dengan ummahat, akhawat, muslimat, annahu la yajuzu lil mar'atil muslimah an tusafira illa ma'a zawjin au di mahram. Itu jelas. Dan dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW menyatakan, la yahillu limra'atin mu'tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yaumin wa laylah illa ma'adi mahram alaiha. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian safar sejarak jauhnya sehari semalam, melainkan harus bersama mahramnya, harus bersama mahramnya. Tadi kita juga mengharapkan, ketika kita memberitahukan rencana perjalanan itu kan kita juga ingin mendapatkan doa mereka.
Nah, di antara doa mereka itu kan ada disebutkan dalam riwayat itu, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah bekali engkau dengan takwa. Nah, ini juga merupakan adab yang penting untuk kita miliki, sehingga dalam perjalanan itu orang yang bertakwa akan berhati-hati selama dalam perjalanannya dan persinggahannya. Walaupun dia jauh dari negerinya, jauh dari kampung halamannya dan dari handai taulannya, kerabat dan saudara-saudara, sahabat-sahabat yang mengenalnya, dia tetap ingat bahwa dia berada di hadapan Allah, sehingga itu menjaga dia dari tergelincir dalam perbuatan maksiat. Karena disebutkan di sebagian tempat yang kita tahu, di sebagian tempat itu pintu-pintu hal yang haram, keharaman itu seakan-akan bukan sengaja terbuka, bahkan mungkin memancing orang-orang yang safar, menggoda untuk mereka dekat ke pintu itu. Maka dengan takwa kepada Allah membuat dia sadar dan malu, apalagi sampai untuk memunculkan keinginan bermaksiat dalam dirinya. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Nah, ini pentingnya bekal takwa, sehingga orang yang bertakwa itu kalaupun dia diganggu oleh syaitan, digoda oleh syaitan, muncul hammah, itu dia segera berhenti dari keinginan tersebut, kembali kepada kelurusannya. Nah, kemudian adab yang penting, nah ini sekarang ketika dia hendak berangkat. Nah, tadi sebelum berangkat persiapan-persiapannya bukan hanya persiapan fisik, menyiapkan bekal fisik, tapi juga bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu akan paling membantu, yang paling utama. Sebaik-baik bekal adalah takwa, baik dalam perjalanan kita dari satu tempat ke tempat yang lain di alam ini, apalagi perjalanan kita menuju akhirat. Bekal takwa itu yang paling utama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adab safar indar rukub, ketika hendak naik kendaraan ataupun sarana-sarana transport yang beragam bentuknya, hendaknya dia doa dengan doa-doa safar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari ketika dia hendak naiki kendaraannya, Bismillah, kemudian bertakbir, kemudian membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra, atau sebelum itu Allahumma antas sahib. Bisa juga yang urutannya disebutkan sini, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa. Itu kita minta, ya Allah, kami meminta, memohon kepadamu dalam perjalanan kami ini albir, kebaikan dan takwa. Wa minal amal, dan dari amalan-amalan itu kami mohon kepada Engkau ya Allah apa yang Engkau ridhai, amalan yang Engkau ridhai, yang Engkau cintai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah mudahkan, ringankan safar kami ini. Watwi anna bu'dah, dekatkan jauhnya, jaraknya. Nah, walaupun mungkin 12 jam atau mungkin berhari-hari, itu tidak terasa, walaupun memang detik, tapi terasa dekat, cepat sampainya. Ini juga waktu juga terisi tentunya dengan hal yang bermanfaat.
Allahumma antas sahib fis safar, ya Allah engkau adalah sahabat teman dalam perjalanan, wal khalifah fil ahli, dan khalifah pengganti di keluarga. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa akaabatil manzar wa su'il munqalab fil mal wal ahl. Wal walad disebutkan Allah. Ada menambah wal walad. Yang ana ingat sampai wal ahl. Kami berlindung kepada engkau ya Allah dari penatnya safar, kesulitan safar, dan wa'ni ka'abatil mandar, pemandangan yang jelek, yang tidak menyenangkan, dan tempat kembali yang buruk dalam keluarga dan harta. Ini ketika dia akan berangkat naik kendaraan. Ketika singgah dalam perjalanan itu juga dianjurkan, karena kalau kebiasaan orang-orang dahulu kan minta kepada singgah di suatu tempat pasang sesaji atau apa, doa ya semoga yang bawa rekso jangan ganggu ya. Kan kadang ada, kita juga dulu orang-orang bukan cuma di tempat kita di Sumatera juga banyak seperti itu. Nek jangan ganggu ya. Singgah di tempat seperti itu. Kadang-kadang kalau di tempat yang lain, kalau di mana, ingatnya ketika di Bali, kalau lewat jembatan itu kasih kode klakson, permisi. Allah Rasulullah mengajarkan untuk ketika kita di tempat seperti itu ataupun di tempat yang kita singgahi, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita aku berlindung kepada kalamullah, firman-firman Allah, berlindung dengan firman Allah dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan. Di situ ada kejahatannya, tempat ataupun yang mungkin ada sesuatu di tempat itu, makhluk-makhluk yang tidak kita bisa melihat atau yang bisa kita lihat, gangguan orang-orang yang nakal. Nah, kemudian ketika pulang, di samping dengan doa tadi ditambahkan dalam riwayat kalimat ayibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Ini dibaca ketika dia sudah mulai berangkat atau mungkin terlihat tempat atau kampung halamannya sudah tidak jauh lagi. Ayibun, kami pulang dalam keadaan kembali, taibun, bertaubat, dan abidun li rabbina hamidun, beribadah kepada Allah dan memuji Rabb kami. Ini diantara adab. Kemudian selama dalam perjalanan, kemudian bukan hanya dalam perjalanan di kendaraan, dalam rombongan, juga ketika singgah atau sudah sampai tujuan safar, penting untuk kita perhatikan juga adab. Tadi bicaranya adab karena memang agama kita adab, isinya semuanya adab. Adab kepada Allah, kepada Rasulnya, adab kepada sesama kita. Adab juga kepada makhluk lain, lingkungan, bahkan benda mati, bahkan binatang. Baik. Qala an yakuna musafir dha khuluqin hasan wa muamalatin thayyibah ma'an nas. Punya akhlak yang baik dan muamalah yang baik dengan sesama. Jangan dalam perjalanan safar itu dia merasa ya sendirian. Nah, ini disebutkan oleh mereka ya. Dengan safar inilah, ini safar ini juga mereka katakan sebagai ujian. Safar itu artinya juga kasfu, termasuk juga seperti kata fasara, tafsir, menyingkap perilaku yang tersembunyi dari siapapun di antara kita. Nah, kalau ingin tahu orang ini seperti apa, temani safar, ajak safar. Nah, seperti kejadian Umar bin Khattab cari petugas untuk jabat pegawainya. Ditawarkan oleh sebagian, ada namanya ini fulan. Kemudian beliau tanya, kamu kenal si fulan? Enggak, cuma saya sering lihat dia ke masjid. Berarti rajin sholat, sering ketemu di majelis taklim. Subhanallah.
Nah, ditanya lebih lanjut oleh beliau radhiyallahu taala anhu, kamu pernah menitipkan sesuatu kepada dia? Enggak. Kamu pernah safar sama dia? Enggak. Kamu nggak kenal berarti. Ini kata-kata mereka yang terkenal. Summiya safaru safaran li'annahu yusfiru akhlaqi rijal. Yusfiru akhlaqa ar-rijal. Dinamakan dia safar karena safar itu membongkar, menampakkan kepada kita perilaku orang dalam perjalanan itu. Sehingga pentingnya mungkin ini taubat sebelum berangkat, perbaiki diri. Ya mudah-mudahan walaupun mungkinnya sebelum itu perilakunya jelek, perilakunya mungkin kurang baik, tapi dengan dia sungguh-sungguh bertobat, Allah bimbing, Allah beri taufik sehingga dalam perjalanan pun juga terjaga. Nah kalau orang itu sudah betul-betul bertobat, itu dia tidak akan merasa lebih dari orang lain. Tidak akan merasa dirinya punya hak yang harus diperhatikan orang lain. Kalaupun dia melihat kejadian di dalam perjalanannya salah, dalam rombongannya atau orang lain, dia pun sadar, dulu saya lebih jelek dari itu. Sehingga dia melihatnya itu dengan kacamata yang memang dia itu kasihan juga, tapi dia tetap tegakkan ini haknya untuk dinasihati dan diperingatkan. Maikhwani fid din azakumullah, juga termasuk safar terkait dengan ini tadi juga ayyusa'ida al-akharin. Dia berusaha untuk membantu orang lain dalam perjalanan tersebut. Tolong menolong, ta'awun 'alal birri wat taqwa, apalagi kalau perjalanan itu perjalanan ibadah, entah itu haji yang wajib ataupun sunnah, umrah yang wajib ataupun sunnah, penting untuk kita perhatikan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling membantu. Walaupun dia mungkin bawa keluarga yang itu jadi perhatian dia khusus, tetap hendaknya. Sebagaimana ketika dia dalam keadaan mungkin, kita dalam keadaan mungkin kan juga bersama keluarga, tapi apa kita tinggalkan, biarkan orang sekitar kita, kan enggak. Terlebih-lebih dalam perjalanan merantau. Nah, ini juga khusus mungkin yang mereka yang thalabul ilmi, berada di ma'had yang sama, markas yang sama, jauh dari orang tua, ya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mestinya sudah tidak ada apa bully membuli, saling menyakiti. Ya apalagi kalau jauh sekali. Kemana kita punya untuk misalnya mengingat, kayak teringatnya ketika kita di Damaj, dalam kondisi beda dengan ustaz-ustaz yang terakhir, mungkin Ustaz Yusuf ataupun yang lain, mereka makmur. Baik. Nah dulu zamannya Syekh Mukbil ya betul-betul minus lah. Akhirnya sehingga yang kita yang berada di sana seakan-akan ya saling mengerti kesusahan yang satu sama yang lain. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, adab yang penting juga untuk diingat di sini, memperbanyak doa. Karena doa orang yang musafir itu termasuk doa-doa yang mustajab. Perbanyak istighfar. Bahkan dalam sebagian pendapat ulama itu, selama perjalanan itu perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Karena bisa jadi makhluk-makhluk tempat-tempat yang kita lewati itu akan menjadi saksi mendengarkan zikir dan doa-doa kita. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, salatu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Tidak ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan. Da'watul maghlub, ini jelas, laisa bainaha wa bainallah hijab, walaupun dia orang kafir. Hati-hati, ittaqu da'watul maghlub. Ittaqi da'watul maghlub, kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Hati-hati kamu, jaga dirimu dari doa orang yang terzalimi, walaupun dia orang yang kafir, jangan dizalimi. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu pada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Walaupun dia tidak seagama dengan kita. Kemudian dakwatul musafir, doa orang yang bepergian safar itu terkabul. Dalam hadis Abu Hurairah ya.
cerita Rasulullah SAW an rajul ya yutilus safar ash'ata akbar yamuddu yadayhi ila sama yaqul Rabb ya Rabb ya Rabb, doa. Itu termasuk diantara upaya kita untuk doa itu terkabul memang banyak safar, atau mungkin ini bukan dipaksakan, tapi kalau ketika safar sempatkan untuk berdoa mintakan ampun untuk diri kita, keluarga dan yang lain. Kemudian yang ketiga, dakwatul walid ala waladi, doa ayah atau orang tua untuk anaknya, itu doa yang mustajab. Baik. Kemudian adab yang berikutnya memanfaatkan waktu ketika di dalam safar tersebut, baik urusan agama maupun urusan dunia, sehingga kalau sudah selesai untuk dia segera pulang. Bagaimanapun faedah-faedah tadi disebutkan, tetap namanya safar itu qit'atun minal azab, itu bagaikan sepotong azab. Gimana kok bisa? Kan kita safar untuk apalagi ibadah. Disebutkan, ditanyakan kepada Al-Imam Al-Juwaini, Imam Haramain, Abdul Ma'adi, Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, ketika ditanya, lima kana safar qit'atan minal adab, kenapa safar itu dikatakan sepotong adab? Li'anna fihi firaqal ahbab, karena di dalam itu, karena safar itu berpisah dengan orang yang dicintai, berpisah dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang menyenangkan, yang ringan. Mudah ketika dalam keadaan safar, nggak harus kita disebut beda dengan ketika tidak safar. Dengan safar itu jelas beda. Kita dalam keadaan keluarga, kita bertemu teman, kalau ke masjid mudah, ke majelis taklim mudah, kebutuhan mudah. Nah, banyak ketika safar dalam perjalanan. Sehingga dikatakan oleh mereka, itulah kenapa dikatakan qit'atun minal adab, sepotong adab. Sehingga setelah selesai hendaknya musafir segera pulang. Dan disunahkan juga, dianjurkan untuk memberitahukan. Jangan mendadak. Kamu bikin kejutan, itu juga bukan sunnah ternyata. Bukan sunnah. Tidak boleh, apalagi malam-malam. Tiba-tiba datang, tahu-tahu buka pintu. Tidak sunnah. Yang sunnah Rasulullah ini menyuruh kita untuk memberitahu supaya yang di rumah bersiap. Nah kemudian ikhwani fiddin azakumullah, ketika safar itu seperti itu keadaannya, nah setelah dia pulang, dia hendaknya kemudian kalau bisa mampir ke masjid untuk sholat 2 rakaat di dekat rumahnya, itu layak itu sunnah yang harus perlu juga untuk diperhatikan. Maka ini di samping itu untuk dia perhatikan juga bahwa safar yang tadi kita katakan adalah qit'atun minal adab, dengan kondisi seperti itu memungkinkan seorang musafir untuk mendapatkan keringanan-keringanan. Ada beberapa rukhsah yang perlu untuk dia perhatikan ketika safar itu. Yang pertama itu qasrus shalah, dia boleh mengqasar salat. Kapan dia mengqasar salat? Nah, karena sudah ada sebagian fenomena juga, dia mau bepergian, dia masuk masjidnya dekat rumahnya, kemudian langsung dijamak, diqasar. Ternyata tidak benar. Disebutkan dalam fatwa Darul Ifta, bahkan juga sebagian ulama tadi disebutkan, itu kalau dia mau bepergian, sholat dulu, zuhur misalnya 4 rakaat, nanti baru keluar dari tempatnya dia sholat. Sewaktu asar ya, boleh dia sholat qasar. Disebutkan Rasulullah SAW ketika berangkat, beliau sholat zuhur dahulu di Masjid Nabawi, masjid beliau Nabi. Kemudian setelah sampai di Dzulhulaifah, dia sholat 2 rakaat. Nah, ini kemarin ya ada juga yang disebutkan, itu juga termasuk diantara fatwa ulama Darul Ifta ya, para ulama. Nah, saya dibahas dalamnya. Kemudian menjamak sholat zuhur dengan asar, kalau dia misalnya berhenti pas di waktu atau mau berangkat dalam keadaan sudah misalnya dari rumahnya di Klaten misalnya, berangkat sampai di jalan ternyata masuk zuhur. Nah, di waktu zuhur itu di tempat yang lain itu sudah keluar dari rumahnya,
di situ dia boleh menjamak sholatnya, zuhur, asar. Jadi gimana di tempat yang lain di waktu maghrib isya dia jamak. Kalau misalnya dia sampainya di sebuah tempat itu isya, bisa dia takhir sholat maghrib kemudian sholat isya. Ala kulli hal itu termasuk diantara rukhsah penting untuk kita perhatikan. Jadi disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha asy-syams akhara adh-dhuhra ila waqti al-'asr thumma yajma'u bainahuma wa idza zaghat shalla dhuhr thumma rakib. Kalau Rasulullah SAW hendak berangkat sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk waktu zuhur, ya, beliau akhirkan sholat zuhur. Berarti beliau berangkat. Kalau berangkatnya sebelum zuhur, beliau akhirkan. Beliau langsung berangkat, nanti beliau tunda sholat zuhurnya di tempat yang lain. Kalau beliau berangkat sudah masuk waktu zuhur, beliau sholat 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Baru kemudian naik kendaraan, baru disebutkan beliau sholat 2 rakaat di Dzulhulaifah. Kemudian keringanan yang berikutnya berbuka kalau yang berpuasa. Nah, ini bahkan di bulan Ramadan boleh dia berbuka. Ada hadis disebutkan laisa minal bir siyam antasumu fis safar. Enggak termasuk kebaikan ini berpuasa dalam safar. Tapi ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan orang yang punya kondisi khusus. Rasulullah SAW juga pernah dalam keadaan puasa, safar tetap berpuasa. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini nggak salah. Cuma kalau misalnya keadaan kita sulit untuk berpuasa dan membebani orang lain, rombongan kita dalam perjalanan itu ketika kita berpuasa, terkena hadis ini. Jadi mendingan kita tidak berpuasa. Nah, kita harus pahami kondisi sebelum berangkat. Kalau kira-kira memberatkan, kita jangan membebani diri, berbukalah. Tapi kalau memang bisa kita ringan, silakan berpuasa. Tidak masalah karena Rasulullah juga berpuasa. Baik. Kemudian menambah waktu untuk mengusap khuf atau kaos kaki bagi akhwat. Nah, kita yang pakai kaos kaki juga misalnya itu bisa ditambah. Kalau batas minimumnya kan 3 hari 3 malam. Tapi setelah itu kemudian dia bisa menambah karena dingin kondisi tempat yang dia datangi dan juga merasa ribet kalau buka pasang kaki ini kaos kakinya, ya sudah. Dia berwudu, dia masukkan kakinya ke kaos kakinya, silahkan terus pakai dengan ketika masuk wudu lagi tinggal mengusap. Nah, kemudian untuk para musafir ya, tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib. Tapi kalau dia mau ikut sholat Jumat bersama imam tempat itu boleh. Cuma tidak boleh dia jamak. Ya, tidak boleh jamak dengan sholat asar. Nah, dia ikut misal apa lagi misalnya ini dapat sholat Jumat di Haramain, sholat Jumat di Madinah, sholat Jumat di Makkah, Masjidil Haram. Kemudian nanti tak khawatir repot, nggak boleh dia sholat asar di situ digabungkan di jamak. Karena nggak ada yang dijamak kan sholat zuhur dan asar ya. Nah, sholat Jumat kan nggak ada. Nah, tapi kalau dia mau sholat Jumat bersama imam di tempat itu, dimanapun dia mungkin dalam perjalanan, boleh dia ikut sholat Jumat. Tapi kalau misalnya dia punya niat lain, dia mau sholatnya cuma niatnya sholat zuhur, juga boleh. Jadi sholat zuhur dia dengan bersama imam yang mengadakan sholat Jumat, boleh dia ikut sholat dengan niat sholat zuhur, nanti kemudian dia jamak. Nah, itu sebagian fatwa ulama membolehkan yang demikian. Paham ya? Nah, kemudian sholat sunnah di atas kendaraan, sholat sunnah. Dan juga para musafir penting untuk diingat, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir dan sholat 2 rakaat sebelum subuh.
baik itu beliau dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan safar. Itu dua sholat sunnah, ini sholat sunnah, jenis sholat sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan, witir dan sholat sunnah sebelum subuh. Atau walaupun beliau bangun kesiangan, Rasulullah pernah dalam perjalanan. Sudah matahari, kemudian beliau mengajak rombongan pindah tempat, kemudian sholat sunnah, baru kemudian sholat subuh. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, itu beberapa faedah, kemudian adab safar yang penting untuk kita perhatikan selama kita bepergian kemanapun, apalagi safar yang kita lakukan itu safar-safar yang merupakan ibadah dan ketaatan, sehingga kita butuh persiapannya tidak hanya fisik yang kuat, tapi juga perlu bekal iman dan takwa yang akan membawa kita mampu untuk memanfaatkan waktu dan setiap momen untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon taufik kepada Allah agar memberikan kita kemudahan untuk menjalankan ibadah kita selama dalam perjalanan, atau menjaga kita selama dalam perjalanan, menjaga orang-orang yang kita cintai, yang kita tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.